Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan untuk Jun masih translate Cina, dan jika salah translate tolong dimaklumi aja ya cuy. Dan ini harusnya jatah kemarin, tapi kemarin mati lampu. Waduh. Ini gua take voice malam, jadi ya udahlah. Gua bikin untuk hari Selasa aja. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Jun. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Jun dia menyingkirkan para botak-botak yang menyebalkan, di sini Jun dia juga menyingkirkan seorang pengkhianat, dan setelah menghancurkan mereka semua para penculik, di sini Jun dia pun ingin menyelesaikan ini semua, menghancurkan siapa dalang dari kerusuhan ini, hingga membuat Jun dia meminta kepada Mas Murong untuk dapat menunjukkan jalannya. Dan untuk Mas Murong dia pun mengikuti apa yang diminta oleh Jun. Dia pun naik ke atas genteng. Namun di sini untuk Mas Murong tentunya ini adalah sebuah pengalaman yang sangat amat luar biasa, naik ke atas dari makhluk legendaris. Namun di sini untuk Mas Murong, dia juga tahu kalau sosok yang ada di depannya sungguh luar biasa, tapi dia nggak tahu siapa namanya, hingga membuat Mas Murong dia pun bertanya siapa sosok yang ada di depannya. Dan untuk Jun dia pun memperkenalkan diri kalau dia berasal dari sekte Xuantian, Yi Jun Lin Hu. Mendengar nama itu, di sini Mas Murong dia langsung keringat dingin dan dia mengucapkan salam kepada Jun. Tapi di dalam hati dia gemetar, dia nggak menyangka kalau ternyata sosok yang ada di depannya adalah Yi Junlin yang merupakan iblis wilayah timur. Karena rumornya Jun sangat brutal dan juga jahat dan juga sangat amat kuat dan mengerikan. Tapi ternyata rumor itu berbeda dengan apa yang dia lihat. Ini semua jauh berbeda dari apa yang pernah dia dengar. Sedangkan di sisi lainnya, di sebuah gunung, tempat di mana para iblis-iblis berada saat ini, terdapat seorang iblis yang ditemani oleh 3 bawahannya, dan pimpinan mereka adalah makhluk yang merupakan iblis dari serigala abu-abu, di mana dia juga bertanya kepada rekan-rekannya dan juga bawahannya kemana dan sudah sampai mana makanan mereka. Dan di sini untuk bawahannya mereka mengatakan kalau saat ini para botak-botak sedang mengumpulkan persembahan sebanyak 66.000 makan malam untuk mereka. Dan ternyata untuk bawahannya ada banyak cuy, dari yang bentuknya kayak elang, kebo, dan juga Ica laki-laki. Waduh. Dan di sini untuk si serigala abu-abu dia pun sungguh sangat senang ketika dia mendengar kalau makan malam mereka sungguh sangat banyak, 66.000. Dia pun sungguh sangat amat senang. Tapi di sini dia juga menyadari ada yang janggal karena ada sesuatu yang mendekatinya, dan hal itu pun disadari olehnya hingga membuatnya pun tahu kalau ada yang tidak beres, dan dia merasakan ada aura kuat datang ke arah tempat mereka yang membuat kini serigala abu dia pun membawa 3 rekannya untuk ikut bersama dengan dirinya memeriksa siapa yang berani-beraninya menerobos wilayah mereka. Dan ternyata siapa lagi jika bukan Jun dan juga kelompoknya yang saat ini ada di atas puncak gunung. Di sini Mas Murong dia pun mengatakan kepada Jun kalau di bawah sana adalah sarang di mana iblis-iblis itu berada, dan itu adalah tempat yang disebut sebagai Gunung Xuankong. Tapi untuk Jun kagak peduli dengan itu semua, di mana Jun dia mengatakan kalau hari ini adalah hari di mana Gunung Xuankong nggak pernah ada lagi, ucap dari Jun. Namun ternyata di bawah sana saat ini keempat iblis ini mereka pun datang. Mereka pun ingin tahu siapa yang berani merusuh masuk ke wilayah mereka. Tapi ketika mereka melihat kalau ternyata sosok yang ada di depannya adalah makhluk legendaris Kunpeng, tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka berempat. Mereka nggak menyangka kalau ternyata yang ada di depannya adalah makhluk legendaris. Tapi untuk Kunpeng di sini dalam satu gerakan kecil aja disundul nggak tuh. Di sini mereka semua langsung disundul oleh Kunpeng hingga membuat mereka semua langsung terhempas, bahkan benturannya juga sangat amat kuat, menghancurkan gunung yang ada di bawah sana. Yang tentunya hal itu membuat Mas Murong dia langsung keringat dingin melihat betapa mengerikannya Kunpeng. Gunung itu langsung lenyap.
Sedangkan di bawah sana untuk makhluk ini ternyata serigala ini dia masih hidup. Dia masih ada walaupun ya memang agak sedikit compang-camping. Tapi tentunya makhluk ini dia pun sungguh sangat kesal dengan ini semua. Dan dia juga memiliki sebuah kartu as untuk dapat digunakan. Dan dia mengangkat dua jarinya dan dia bersiap untuk melepaskan sebuah serangan teknik yang telah dititipkan diberikan oleh Master Quill. Dan ternyata itu adalah sebuah teknik proyeksi dari seorang Master Quill gantung, dan dia memiliki kekuatan Buddha yang sangat amat kuat dan itu memberikan tekanan yang sangat amat edan hingga membuat di sini serigala abu ini dia pun sungguh sangat senang dan dia yakin karena dia telah mendapatkan dukungan dari Quill gantung, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan dirinya karena memang serangan yang diberikannya sungguh sangat kuat, datang langsung mengincar Kunpei yang ada di bawahnya. Namun melihat itu semua di sini untuk Xiaoli dia pun menantikan ini semua. Dia nggak takut, dia justru malah senang dengan ini semua. Dan itu membuatnya pun sadar betapa kuatnya lawan dari mereka. Tapi tentunya tidak dengan Mas Murong. Dia langsung keringat dingin. Dia tahu kalau ini terlalu amat mengerikan. Dia tahu kalau ini adalah kekuatan yang dimiliki dari Master Quill gantung. Karena sosok yang ada di depan mereka adalah proyeksi dari Master Quill gantung. Sedangkan untuk Xiao Honghu, dia juga menyadari betapa kuatnya serangan kali ini. Dia pun juga merasa dengan kemampuan yang dia miliki, dia tidak yakin kalau dia dapat menahan ini semua dengan aman. Tapi dia juga berpikir apa yang akan digunakan oleh Jun untuk dapat menahan ini semua. Sedangkan untuk Jun Hili yang kayak gini, kagak ngaruh apapun. Kau dengan tingkat yang seperti ini berani bersikap keren di hadapanku. Menyedihkan. Seperti yang diduga ada seseorang yang melindungi mereka, ucap dari Jun. Dan di sini Jun hanya dengan hentakan lengan kecilnya aja cukup untuk dapat menghentikan serangan tapak muda dari makhluk itu. Dan tentunya melihat serangan pamungkas dapat dibatalkan membuat serigala ini dia pun shock dengan apa yang dia lihat. Gak mungkin, ucap dari serigala ini. Dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi padahal sosok ini adalah proyeksi dari Master Quill gantung. Tapi tahu betul kalau sosok yang ada di depannya adalah makhluk yang tidak mungkin dapat disentuh oleh dirinya. Bahkan mungkin sangat amat kuat, membuatnya pun sadar betul kalau dia nggak bisa melawan. Dan itu membuat di sini mereka berempat langsung berlutut di hadapan dari Jun. Dan di sini mereka juga memohon ampun dari Jun dan mereka juga meminta maaf serta bertanya apakah mereka telah melakukan sebuah kesalahan hingga membuat Jun datang untuk dapat membuat sebuah kerusuhan. Tapi untuk Jun kagak peduli dengan itu semua. Di mana Jun dia mengatakan kalau rumah mereka gunung ini menghalangi jalanku, ucap dari Jun yang membuat mereka semua langsung keringat dingin. Sembari menjawab dengan tubuh gemetar, mereka mengatakan kalau mereka akan segera pergi dari tempat ini. Kami akan pergi sekarang juga, ucap dari mereka semua. Tapi untuk Jun, dia pun bertanya, hei, kau ingin pergi? Pergi kemana? Apakah kau ingin pergi kembali ke kuil gantung? Ucap dari Jun. Dan hal itu pun dibenarkan oleh makhluk-makhluk ini. Mereka pun senang ketika mereka tahu kalau sosok yang ada di depannya tahu kalau mereka semua berasal dari kuil gantung. Dan hal itu pun membuat mereka pun mengatakan, iya, kami memiliki hubungan yang bagus dengan kuil gantung. Jika Anda punya waktu untuk mengunjungi kuil gantung, saya akan mengantar Anda ke tempatnya dan bertemu langsung dengan Master Quill, ucap dari serigala ini. Dan dia pun yakin dengan akuan ataupun pengakuan dirinya kalau dia memiliki sebuah hubungan dengan Master Quill gantung. Setidaknya itu akan membuat sosok yang ada di depannya ini pasti agak kiricep karena Master Quill gantung sangat amat kuat. Tapi untuk Jun kagak peduli, dimana dia mengatakan, oh kau ingin pergi ke tempat itu, baiklah aku juga ingin pergi ke tempat itu pula. Jadi bagaimana kalau kita pergi bersama, ucap dari Jun yang membuat makhluk ini dia pun sungguh sangat senang. Baik karena kau tidak meremehkanku, ayo kita pergi bersama, ucap dari makhluk ini. Tapi di dalam hati dia memiliki sebuah rencana untuk nanti setibanya di kuil gantung, maka dia akan meminta kepada Master Quill untuk segera menyingkirkan sosok yang ada di depannya ini. Tapi ternyata di sini dia cukup terkejut karena ada sebuah serangan yang tiba-tiba aja mendarat tepat di batang palingnya. Karena di sini Jun dia tidak akan membawa mereka semua, tapi dia cukup untuk dapat membawa kepalanya aja. Dan untuk Jun dia juga mengatakan, Xiaoli,
simpanlah benda itu dan berikanlah itu sebagai hadiah kepada Master Kuil Gantung, ucap dari Jun. Dan sini Jun dia juga meminta kepada Mas Murong untuk mengurus sisanya yang ada di tempat ini. Mas Murong, soal anak-anak dan juga mereka yang telah ditangkap, aku serahkan semuanya kepada dirimu, ucap dari Jun. Dan hal itu pun membuat Mas Murong tentunya dia mengucapkan terima kasihnya kepada Jun yang telah membantu dirinya menyelamatkan mereka semua. Dan untuk Jun, setelah dia menyingkirkan serigala itu, dia pun mendapatkan notifikasi sistem, di mana sistem memberikan sebuah hadiah kepada Jun, yaitu sebuah item pedang Chang Yuan, yang merupakan sebuah pedang yang sungguh sangat amat luar biasa, karena pedang ini memiliki sebuah efek di mana kekuatannya akan bergantung sekuat apa penggunanya. Semakin kuat maka pedang ini akan menjadi jauh lebih kuat, yang membuat Jun dia pun sungguh sangat antusias dan dia nggak sabar juga ingin mencoba kekuatan barunya itu. Sedangkan di sisi lainnya, untuk kuil gantung sendiri ternyata itu adalah sebuah kuil yang ada di puncak gunung dan mereka memiliki banyak sekali anggota yang botak-botak. Namun di sini salah satu anggota mereka mendatangi salah satu ruangan yang merupakan tempat di mana Master Kuil berada. Dan di sini bawahan mereka juga melaporkan kalau saat ini acara dan juga altar akan segera dibuka dan acara siap untuk dapat dilaksanakan. Dan ternyata si botak itu dia berbicara dengan botak lainnya lagi, yaitu Master Kuil Menara yang bernama Shuyun. Iya, Shuyun. Di sini orang tua ini dia juga menyadari kalau saat ini dia telah merasakan ada sekelompok orang yang datang cukup kuat mendekati tempat mereka. Tapi di sini dia nggak peduli juga dengan itu semua. Siapa itu sudah biarkan saja. Mereka hanyalah makhluk-makhluk jahat yang aku harap mereka semua akan mendapatkan karmanya nanti, ucap dari si botak. Tapi di sini si botak dia juga menyadari kalau dia telah kehilangan koneksinya dengan anak buahnya yang memang terkenal cukup jahat. Dan dia juga berpikir jika saja anak buahnya yang telah dikalahkan terdengar hingga dunia luar, itu akan membuat reputasi dari kuil gantung akan merusak. Tapi di sini dia juga memiliki sebuah rencana untuk segera mengumpulkan para botak-botak yang jahat untuk segera dihukum nantinya, ucap dari si botak ini. Sedangkan di sudut lainnya ternyata ada sekelompok kecil yang datang manjat naik ke atas puncak gunung. Dan ternyata itu adalah sekelompok yang berasal dari tempat yang disebut sebagai Tanah Suci. Dan mereka hanyalah ya kultivator kecil biasa, tapi mereka adalah seorang pangeran. Pangeran dua pangeran dan juga satu orang putri maksudnya. Waduh, belibet aja. Di sini mereka pun datang ke tempat ini untuk mendapatkan sebuah pelajaran dan juga pelatihan dari kuil gantung. Dan mereka berharap kalau mereka bisa menjadi jauh lebih kuat setelah mereka belajar di kuil gantung. Bahkan di sini untuk Tuan Putri, dia juga ingin menjadi jauh lebih kuat dan juga menunjukkan aksinya ketika nanti di acara ulang tahun dari bapaknya. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini beberapa waktu kemudian, Pak Botak ini dia memimpin pasukannya dan juga anak buahnya untuk mengadakan sebuah acara. Ya acara beginilah, acara-acara yang mendoa mungkin. Namun di sini orang tua ini dia juga menyadari kalau ada yang datang dan ternyata itu benar karena yang datang adalah Jun dan juga kelompoknya. Datang dan juga langsung terobos lompat pagar. Dan tentunya aksi yang dilakukan oleh Jun tentunya membuat mereka semua kesal dong. Masa iya datang-datang lain lompat aja, main lompat. Dan tentunya hal itu membuat mereka semua meminta kepada Jun untuk mundur dan keluar karena acara masih belum selesai. Namun di sini melihat Jun dan juga kelompoknya yang main lompat pagar aja, tentunya membuat kelompok ini mereka juga berpikir kalau sepertinya orang itu sombong banget, berani-beraninya melompat-lompat seperti ini di kuil gantung. Tapi untuk Jun nggak peduli dengan itu semua, dia pun langsung melemparkan sebuah plakat kepada botak-botak itu hingga membuat botak-botak itu pun kaget dong ketika mereka ditimpuk pakai sebuah plakat. Bahkan ada juga di antara mereka yang palanya benjol. Waduh. Namun di sini tentunya apa yang dilakukan oleh Jun adalah sebuah provokasi yang membuat mereka semua pun kesal. Tapi untuk Jun kagak peduli dengan itu semua. Bahkan saat ini Jun dia mengatakan kalau kuil gantung ini adalah kuil yang sesat. Dimana dia juga mengatakan kalau kuil gantung ini adalah sebuah kuil yang penuh dengan orang yang munafik dan juga kotor. Dan tentunya sebuah provokasi yang diberikan oleh Jun mengejutkan bagi mereka. Bagaimana mungkin ada sosok yang berani memberikan sebuah provokasi langsung di markas lawan.
recall di depan base lawan Edan. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Jun menarik perhatian bagi mereka semua, hingga membuat para botak-botak lainnya mereka pun langsung mencoba untuk dapat melakukan sebuah serangan kepada Jun yang ada di depannya. Tapi tentunya hanya untuk krojo-krojo seperti ini cukup saja untuk Xiaoli yang mengambil alih, karena dengan satu gerakan aja di sini, Xiaoli dia pun dapat menghancurkan krojo-krojo itu. Dan tentunya aksi yang dilakukan oleh Xiaoli menarik perhatian bagi mereka semua. Gila kuat ucap dari mereka semua. Tapi di sini untuk pimpinan mereka, biksu tua ini, dia pun tahu kalau sepertinya masalah besar telah datang. Dan di sini dia juga harus sepertinya turun tangan langsung. Dan benar saja, di sini biksu botak tua dia pun datang untuk dapat menghentikan kerusuhan yang disebabkan oleh Jun dan juga kelompoknya. Dan apa yang dilakukan oleh biksu tua itu nantinya ketika dia berhadapan dengan Jun akan kita bahas di part lanjutannya aja. Karena di part lanjutannya, jika gue lanjutkan sekarang, gantung banget. Di part lanjutannya Jun akan menghancurkan mereka semua. Sebelum Jun yang turun tangan, tentunya ini akan adalah sebuah panggung yang disiapkan oleh Jun untuk Xiaoli dan juga Xiaohong. Tapi apakah mereka sanggup untuk mengalahkan Master Quill? Tentunya nggak tahu. Dibahas di part lanjutannya aja. Udah, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun hari sore atau besok aja lah. Besok untuk Jun. Nah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Baru bisa upload mati lampu coy. Waduh, paling gawe mau take voice mati lampu. Waduh, ini baru sempat take voice jam 9 malam. Jadi gua buat untuk siang aja lah. Udah itu aja untuk part kali ini. Bye, thank you.